Sejarah FIFA World Cup didirikan oleh seorang Katolik berkeyakinan kuat pada Kristus yang disalibkan. Jules Rimet lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1873 di desa Toulet, Prancis. Dia adalah seorang Katolik dari Perancis. Pada masa kecilnya ia sebagai pelayan altar di sebuah gereja Katolik. Karena kecemasan Paus Leo ke-13 yang dikomunikasikan dalam Rerum Novarum pada tahun 1891 tentang kesulitan rakyat pekerja dan tidak adanya perubahan pekerjaan, mereka membuka sebuah asosiasi untuk memberikan bantuan sosial dan klinis kepada yang paling tidak beruntung. Jules mengungkapkan kekagumannya pada salib Yesus yang digambarkan pada kaum kelas pekerja dengan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Kontribusi amal Jules Rimet menunjukkan iman kekatolikannya. Awal Piala Dunia FIFA pertama pada tahun 1930 ketika Presiden FIFA memutuskan untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional merupakan simbol kemenangan Kristus yang tercetak pada karya Jules Rimet. Hanya 13 tim yang diundang untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia perdana yang diadakan di Uruguay pada tahun 1930 sebagai turnamen final. Sejak itu, Piala Dunia FIFA telah mengalami serangkaian perluasan serta format baru untuk turnamen final 32 tim yang didahului dengan proses kualifikasi selama 2 tahun untuk hampir 200 tim dari seluruh dunia. Jules dan karyanya adalah tanda keselamatan tidak hanya untuk orang Katolik tetapi bagi seluruh dunia sejak 1930 hingga tahun 2022. Gelar Piala Dunia tersebut sangat digemari oleh semua orang dari berbagai kalangan. Atas dasar berkat dan rahmat Tuhan maka setiap manusia patut menghargai kebebasan atau rasa kehormatan para pemain untuk mengekspresikan rasa syukur atas keberhasilan dalam setiap pertandingan. Akan tetapi akhir-akhir ini orang-orang tidak menyadari siapa pendirinya dan tujuan Piala Dunia itu digelar. Sangat miris. Seorang ulama Mohamed Al-Arefeh, seorang ulama muslim dari Arab Saudi, meminta FIFA untuk melarang pemain sepak bola manapun yang membuat tanda silang setelah mengenai gawang. Al-Arefeh bahkan meminta aturan resmi FIFA mencantumkan larangan pemain sepak bola membuat tanda salib. Tidak hanya melanggar hukum untuk membuat tanda salib, tetapi juga melanggar hukum untuk memakai simbol salib di tubuh mereka. Al-Arefeh, seorang profesor agama di Universitas King Saud di Riyadh, memposting pesannya ke FIFA di Twitter. Saya telah melihat beberapa klip video atlet, pemain sepak bola, berlari, menendang, dan membuat umpan salib di dada mereka ketika mereka menang. Pertanyaan saya adalah apakah aturan FIFA melarang ini? Februari tahun 2017 sebagian besar pesan yang diterima Al-Arefeh dari 17,4 juta pengikut Twitternya memusuhi gagasannya. Selain menolak, sejumlah orang juga memperlihatkan foto pemain sepak bola muslim yang ketika berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, menampilkan simbol-simbol agama, seperti sujud, mencium tanah, lalu menunjuk ke atas. Ulama dikecam oleh banyak orang dan dituduh berusaha memecah belah pemain sepak bola. Sultan Al-Husni menanggapi cuitan Al-Arefeh dengan menyatakan bahwa pesepak bola Mesir diperbolehkan sujud syukur dan mencium tanah saat memasukkan bola ke gawang lawan karena baru saja bermain untuk Roma di Italia. Saya tidak berbohong. Ketika mereka memasukkan bola, Muhammad Salah dan yang lainnya sujud dalam doa. Dan tidak ada yang menghukum mereka. Tinggalkan olahraga untuk berolahraga, cuit Al-Husni. Tweet Al-Arefeh mendapat kritikan sarkastik dari banyak orang. Kapitano menulis, kami akan membahas permintaan ulama yang dihormati ketika Al-Baghdadi, pemimpin ISIS, terpilih sebagai presiden FIFA. Rezim ISIS melarang orang membuat tanda salib. Topik agama bukanlah topik baru di dunia sepak bola, karena beberapa kaos klub Real Madrid akan dijual ke negara-negara di Timur Tengah. Real Madrid baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat mencantumkan tanda salib di kaos tersebut sesuai dengan kepercayaan Kristen mereka. Marka, sebuah perusahaan retail yang berbasis di Uni Emirat Arab, memegang hak eksklusif untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk-produk Real Madrid di Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Meskipun demikian, administrator delegasi Marka, Khaled Al-Meiri mengatakan organisasinya membuat 2 versi dari semua barang Real Madrid untuk dijual di pasar Timur Tengah, atau setidaknya tanpa salib. Al-Meiri, juga pemilik kafe Real Madrid di Dubai, menyatakan,
Kita harus peka terhadap produk yang rentan diteluk, yaitu salib. Ini bukan pertama kalinya terjadi pada Real Madrid. Ketika Real Madrid akan menggunakan Bank Nasional Abu Dhabi sebagai sponsornya pada tahun 2014, simbol salib harus dihilangkan dari produknya. Celtic, klub sepak bola Inggris, mengalami nasib yang sebanding dengan Real Madrid. Pendukung kiper Celtic Arthur Boruk mengeluh karena dia pindah sesuai dengan keyakinan agamanya. Para pemain Manchester United melakukan hal yang sama pada 2010 di Glasgow, di mana mereka memajang simbol salib Katolik.